Halo pemirsa, kembali lagi bersama dengan saya Abdan Al-Khair. Seperti biasa di hari Selasa ini kita akan membahas berbagai macam berita soal gadget, internet, teknologi, dan kawan-kawannya yang paling teramai, terupdate, dan paling hangat pastinya. Langsung saja kalau begitu kita mulai Waktu Indonesia bagian gadget kali ini. Ini dia. Berita pertama, ada kabar mengejutkan dari Apple. Perusahaan asal California tersebut dikabarkan telah menjadi korban kejahatan. Truk pengangkut barang berisi perangkat-perangkat Apple senilai 5 juta pound sterling atau berkisar 94 miliar rupiah dikabarkan telah diserang oleh sekelompok penjahat di Northampton, Inggris. Tidak diketahui secara pasti bagaimana kronologi dari peristiwa tersebut. Hanya menurut laporan, pelaku sempat mengikat supir truk dan seorang petugas keamanan sebelum akhirnya membajak truk. Dan menurut hasil penyelidikan polisi, truk pengangkut perangkat Apple tersebut memang sudah lama menjadi incaran para pelaku. Kepolisian Northamptonshire pun mengatakan kalau para pelaku berhasil memindahkan 48 palet berisi perangkat Apple ke dalam kendaraan khusus yang berjarak sekitar 16 km dari lokasi kejadian sebelum truk tersebut ditinggalkan di wilayah Leicester, Inggris. Sampai saat ini, polisi belum memberikan informasi lebih lanjut terkait berapa jumlah pelaku yang melakukan aksi Fast and Furious tersebut. Ya, kasihan banget ya si Apple. Tahu-tahu kena kasus penjahatan kayak gini gitu. Tapi bisa jadi harusnya Apple muhasabah diri. Suruh siapa? Anda jual HP nggak pakai charger. Kena karma kan jadinya. Indonesia saat ini telah kedatangan mouse gaming nirkabel yang diklaim memiliki bobot paling ringan. Dengan berat kurang lebih 63 gram, Logitech mengklaim kalau mouse Logitech G Pro X Lightspeed besutannya tersebut saat ini menjadi yang teringan dibandingkan produk-produk yang sebelumnya sudah dikeluarkan oleh Logitech. Mouse tersebut dibekali dengan teknologi wireless 2,4 GHz yang diklaim lebih responsif saat bermain game dan menghasilkan masa pakai baterai sampai 70 jam. Logitech G Pro X Lightspeed sudah teruji oleh atlet e-sport profesional dari tim Astralis yang keluar sebagai juara di pertandingan final ESL Pro League Season 12. Mouse ringan pada Logitech tersebut dikabarkan akan meluncur pada Desember mendatang yang dibanderol dengan harga 2,2 jutaan. Buat pemain e-sport sih cocok banget, tapi kalau misalnya Anda masih cupu mainnya seperti saya, lebih baik beli saja mouse yang harganya 20 ribuan karena terlalu mahal. Aplikasi Messenger WhatsApp baru saja menyiapkan 3 fitur baru pada aplikasinya. Apa aja tuh? Di tahun 2020 ini, WhatsApp sebenarnya sudah merilis beberapa fitur baru, di antaranya Disappear Messenger, Storage Management, stiker animasi, grup video call, hingga QR Code. Dan di waktu yang akan datang, WhatsApp akan menghadirkan 3 fitur sekaligus, di antaranya ada Mute Video, Advanced Wallpaper, dan Read Letter. Untuk fitur Mute Video sendiri, nantinya pengguna dapat membisukan suara alias mute pada video sebelum dikirim lewat chat ataupun story. Lalu untuk fitur Advanced Wallpaper, pengguna nantinya dapat menentukan wallpaper yang berbeda di setiap ruang obrolan. Selain pada versi mobile, WhatsApp juga menyediakan fitur tersebut di aplikasi desktop miliknya. Sedangkan fitur Read Letter, fitur ini sebagai gantinya dari fitur Archive Chat atau arsip. Jadi pengguna nantinya dapat menyimpan dan memisahkan pesan untuk dibaca di kemudian hari. Sia-sia sih sesungguhnya WhatsApp bikin fitur seperti itu. Terutama kalau misalnya Anda yang menggunakannya, yang tiap hari tidak ada yang ngechatnya. Sama dong. Pabrikan kamera terkenal yang berbasis di Jerman yaitu Leica dikabarkan putus hubungan dengan Huawei. Wow, kenapa tuh? Kabar tersebut disampaikan oleh sang pembocor terkenal bernama Chat Digital Station. Ia menyebutkan dalam postingannya di jejaring sosial Weibo kalau kerjasama antara Leica dan Huawei sudah berakhir. Atas gosip yang menyebar tersebut, pihak Huawei langsung mengklarifikasi kalau pernyataan itu hanyalah sebuah kebohongan belaka. Seperti yang kita tahu, Leica dan Huawei sudah lama bekerja sama dalam menciptakan kamera yang handal. Bahkan, tak sedikit dari hasil kolaborasi tersebut, smartphone besutan Huawei berhasil menduduki posisi teratas di DxOMark yang menjadi acuan benchmark di dunia digital imaging. Ini yang nyebarin gosipnya namanya akun Chat Digital Station. Kalau cemburu bilang dong bos, jangan bikin-bikin gosip gitu. Enggak jogetin TikTok juga. Xiaomi secara resmi mengumumkan smartphone 2 jutaan terbarunya yang bernama Poco M3 alias M3. Keunikan dari smartphone Xiaomi ini terlihat pada desain kamera belakangnya yang tidak biasa.
Dengan 3 kamera belakang, Xiaomi menyematkan kamera utama berkonfigurasi 48 megapiksel. Untuk masalah baterai, Poco M3 sendiri membawa baterai berkapasitas 6000 mAh dengan teknologi fast charging 18 watt. Dan soal dapur pacu, Xiaomi menyematkan chipset Snapdragon 662 yang dikolaborasikan dengan RAM 4 GB. Untuk harganya sendiri di Tiongkok, Poco M3 varian 4 per 64 GB dibanderol dengan harga 2,1 juta rupiah, sedangkan untuk varian 4 per 128 GB dibanderol dengan harga 2,3 juta rupiah. Gue salut sih sama Xiaomi sama Poco, dia tuh bisa bikin HP dengan spesifikasi mantep, harganya tetap murah gitu ya kan, tetap terjangkau. Tapi menurut gue Poco M3 tuh namanya bukan Poco M3 cuy, tapi Poco Berita baik bagi Anda penggemar Qualcomm, karena Qualcomm akan merilis chipset terbarunya bernama Snapdragon 875 pada awal Desember 2020. Lagi-lagi menurut pembocor Chat Digital Station, akan ada 5 smartphone yang akan menggunakan chipset terkencang besutan Qualcomm tersebut. Salah satunya adalah Samsung Galaxy S21. HP anyar tersebut dikabarkan akan disematkan chipset Snapdragon 875 oleh Samsung. Bahkan Galaxy S21 sudah muncul di benchmark. Smartphone kedua yang akan memakai chipset tersebut adalah OnePlus 9 Pro, dan smartphone ketiga ada di brand sejuta umat yaitu Xiaomi dengan produknya Xiaomi Mi 11 Pro. Lalu ada Meizu yang dikabarkan sedang melakukan pengetesan menggunakan chipset tersebut. Dan yang terakhir ada dari LG yang baru akan merilis smartphone berchipset Snapdragon 875 pada paruh pertama 2021. Walaupun masih kabar semata, yang pasti ada kemungkinan kalau smartphone yang menggunakan chipset Snapdragon 875 akan memanfaatkan fitur yang mampu mendukung fast charging mencapai 100 watt. Salut banget sama Qualcomm yang bisa bikin teknologi kayak gitu ya. Bayangin lo ngecas 100 watt, ngisi full cepet tuh pasti HP lo. Tapi pas lagi ngecas, mati lampu. Samsung alias Samsung secara resmi memperkenalkan smartphone entry level terbaru mereka di Eropa, yaitu Samsung A12 alias A12 dan Samsung Galaxy A02s alias A02s. Merupakan penerus dari Galaxy A11, Galaxy A12 alias A12 memiliki spesifikasi yang meningkat dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Contohnya pada layar, Galaxy A12 dibekali dengan layar seluas 6,5 inci beresolusi HD+. Untuk bagian kamera, Samsung menyematkan 4 buah kamera pada bagian belakang dengan konfigurasi utama mencapai 48 megapiksel. Sedangkan Samsung Galaxy A02s dibekali dengan 3 kamera, yaitu 13 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth kamera. Kedua smartphone terbaru Samsung tersebut sama-sama dibekali dengan kapasitas baterai mencapai 5000 mAh. Lalu untuk harganya, Galaxy A12 varian 3 per 32 GB dibanderol dengan harga $212 atau berkisar 3 juta rupiah. Kemudian untuk varian 6 per 128 GB dibanderol dengan harga 3,3 juta rupiah. Sedangkan Galaxy A02s alias Galaxy A02s dibanderol dengan harga $178 atau berkisar 2,5 juta rupiah. Nggak sabar sih, pengen cepet-cepet gitu kan Samsung ngerilis smartphone entry level terbarunya di Indonesia. Saya tidak ada punchline sih sebenarnya. Akhirnya terungkap sudah alasan mengapa PS5 alias PlayStation 5 begitu langka di kawasan Eropa. Grup Crab Chief Notify yang berbasis di Inggris diduga telah memborong PS5 sebanyak 3.500 unit. Dan inilah yang membuat barang yang diidam-idamkan oleh semua pria begitu langka di Eropa sana. PS5 yang sudah diborong oleh kelompok tersebut diduga telah dijual kembali dengan harga yang lebih mahal. Nggak tanggung-tanggung, mereka bahkan menjual PS5 dengan harga 750 pound sterling, di mana lebih mahal dari harga aslinya yang berkisar 600 pound sterling. Walaupun begitu, grup tersebut nyatanya berhasil menjual konsol sebanyak 2.472 unit untuk bulan ini. Bukan cuma dijual lebih mahal, untuk para pelanggan yang ingin membeli PS5 pun dianjurkan untuk membayar biaya langganan mulai dari 29,99 sampai dengan 399,99 pound sterling. Gokil. Pantes aja ya kalau kita lihat di e-commerce, PS5 sebenarnya udah dijual cuy di Indonesia, tapi harganya 17 juta. Tolong Anda yang suka jadi calo, tobat dong. Kita kan jadi mesti jual ginjal buat beli PS5. Enggak. Setelah ditemukan 360.000 data pengguna yang bocor di internet, Spotify langsung meluncurkan pengaturan ulang password.
Hal ini dilakukan setelah adanya laporan peneliti keamanan siber Noam Rotem dan Ran Lokor yang menemukan data sebesar 72 GB yang tidak terenkripsi secara online dan rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurut perkiraan, terdapat 300 sampai dengan 350 ribu akun Spotify yang terpengaruh dan bocor datanya seperti alamat email, informasi identitas pribadi, negara tempat tinggal, dan kredensial login. Jadi untuk kamu yang saat ini memakai layanan streaming musik Spotify, dianjurkan untuk mengganti password agar data pribadi tidak kembali bocor. Kalau masih bocor juga, ya pakai no drop, cat pelampis anti bocor. Wow, wow, wow. Sebelum kita masuk ke berita yang terakhir, gue cuma mau ngingetin aja nih, buat yang masih penasaran sama berita-berita di minggu lalu, cek dong di playlist YouTube channel kita ya, di Pricebook pastinya. Dan kita sekarang akan bahas berita yang terakhir. Pada tahun 2021, Samsung dikabarkan akan menyetop produksi dari smartphone seri Galaxy Note. Why, man? Dengan begitu, pabrikan smartphone asal Korea tersebut tidak akan melanjutkan lagi seri smartphone yang terkenal dengan kemewahannya. Namun menurut akun Twitter Cozy Plains, Samsung akan tetap memproduksi seri Galaxy Note terakhir pada September 2021 mendatang, yang akan hadir secara bersamaan dengan Galaxy Z Fold 3. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ross Young, yang merupakan seorang CEO dari lembaga riset Display Search. Ia mengaku telah mendapatkan informasi yang serupa dengan pemilik akun Twitter Cozy Plains. Walaupun akan menyetop seri Galaxy Note, Samsung dikabarkan akan tetap mewariskan keunikan dan kemewahan dari seri ini kepada seri smartphone yang lain. Sebenarnya Galaxy Note akan dihentikan produksinya tuh udah tercium dari pertama kali mereka rilis cuy. Namanya aja Note. Note diproduksi lagi, tidak diproduksi lagi. Gimana? Lucu nggak? Jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe channel Pricebook. Abdan pamit, salam gadget. Bye-bye.